Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi li tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah rabbal alamin wa'buduhu mukhlishina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu telah berlalu. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atau memfardukan puasa Ramadan kepada yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya tahun 2 Hijriah, bertepatan di bulan Sya'ban yang sekarang kita lalui ini, untuk menyambut bulan Ramadan. Allah memfardukan bulan Ramadan tahun 2 Hijriah pada bulan Sya'ban, dan Nabi hanya dapat memuasai 9 kali Ramadan saja. Hanya satu Ramadan yang full 30 hari dan yang lainnya 29 hari. Itulah yang dimaksud oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian semua ketika kalian telah melihat hilal, dan berbukalah atau lebaranlah ketika hilal bulan Syawal telah masuk. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di akhir-akhir Sya'ban ini, di setengah akhir Sya'ban ini, marilah sama-sama kita semangatkan lagi, kita persiapkan dengan betul-betul untuk menghadapi bulan Ramadan, yang mana tujuan bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hajat terbesar kita? Hajat terbesar kita tidak lain tidak bukan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat kita bukan uang, hajat kita bukan pekerjaan, hajat kita bukan istri, bukan anak. Hajat kita yang terbesar adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita pagi-pagi persiapan untuk menuju ke kantor kita, menuju ke tempat kerja kita, hakikatnya yang kita cari adalah rahmat Allah di tempat kerja kita. Kita pergi ke sawah, bukan kita butuh dengan sawah, kita butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di sawah. Karena bila ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di sawah, apabila ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di kantor kita, apabila ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat kerja kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan, membimbing kita senantiasa di tempat kerja kita. Sebaliknya,
Bila tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala di tempat kerja kita, di sawah, di kantor, tidak ada rahmat Allah di dalamnya, maka sawah kita justru akan menjadi bencana bagi kita. Kantor kita justru akan menyusahkan kita. Rumah kita justru akan menyusahkan kita. Kita pulang ke rumah dari kantor, pulang ke rumah dari sawah, yang kita butuhkan bukan kasih sayang anak kita, kasih sayang istri kita, melainkan yang kita butuhkan adalah rahmat Allah yang ada di rumah kita. Bila rahmat Allah turun di rumah kita, maka istri kita akan senantiasa sayang kepada kita. Anak kita akan selalu hormat taat kepada kita sebagai ayahnya. Sebaliknya hadirin jamaah sekalian, bila di suatu rumah tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min zalik, istri pergi ke Hong Kong, anak durhaka kepada orang tuanya, tidak taat terhadap orang tuanya, itu kalau tidak ada rahmat di rumah itu. Oleh sebab itu di awal Ramadan, 10 hari pertama di bulan Ramadan, disitulah Allah cucuri rahmatnya kepada hamba-hambanya yang menginginkannya. Siapapun meminta Allah akan beri, siapapun yang berharap Allah akan kasih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di bulan Ramadan nanti yang akan kita temui, terutama di 10 hari yang awal, kita betul-betul meminta kepada Allah, berharap betul-betul kepada Allah agar rahmat Allah turun kepada kita di mana saja kita berada. Di rumahkah, bahkan di dunia, di akhirat, hajat kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis yang dijelaskan bahwasanya seluruh manusia masuk surga bukan karena amalnya, masuk surga bukan karena sholatnya, masuk surga bukan karena sedekah Jumatnya, masuk surga bukan karena hajinya, melainkan semua kita masuk surga murni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga murni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan sepertiga yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan, memberikan ampunan-ampunan kepada hambanya. Karena hakikatnya seluruh manusia memiliki kesalahan kecuali para nabi dan para rasul dan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang dijelaskan, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam banyak salahnya. Dan siapa di antara kita yang merasa tidak punya salah? Perasaan tidak bersalah itu adalah suatu kesalahan. Sehingga sering kita mendengar ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan musibah, apa salah saya? Merasa tidak bersalah itulah salah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya masalah-masalah yang datang kepada kita itu disebabkan adalah dosa-dosa kita. Masalah keluarga, masalah teman, tetangga, masalah negara, masalah rakyat, semuanya disebabkan dosa-dosa kita. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Seluruh bencana yang ada di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, hakikatnya dikarenakan ulah tangan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan yang kedua, sepertiga yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya yang meminta ampun kepadanya. Di sanalah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita sekarang orang yang banyak salah. Kullu bani Adam khata'un, kita adalah orang yang paling banyak salah. Tapi ingat, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan bisa jadi besok kita menjadi orang yang terbaik
Siapa itu orang yang terbaik? Wa khairul khatta'in at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bila kita melihat teman kita melihat ahli maksiat, jangan sampai ada dalam hati kita sifat sombong, merasa lebih baik daripada dia, merasa lebih baik daripada orang yang bermaksiat. Tetap hati kita selalu minta kepada Allah agar Allah beri dia hidayah, agar Allah ampuni dia, agar kita tetap dijaga dalam ketaatan. Karena bisa jadi yang sekarang kita lihat dia buruk, besok dia menjadi orang yang terbaik disebabkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sepertiga bulan Ramadan yang terakhir, disitulah itqum minan nar, hamba-hamba Allah dimerdekakan dari api neraka. Karena hadirin jamaah sekalian, masalah yang terbesar yang kita hadapi hakikatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pikirkan sekarang, kalau sakit itulah masalah, kalau tidak ada uang itulah masalah, kalau belum punya jodoh itulah masalah, kalau dapat ujian ini dan itulah masalah. Padahal masalah yang terbesar hadirin jamaah sekalian adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang menanti di hadapan kita, yang kita tidak tahu kita termasuk ahli surgakah atau ahli neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Karena manusia dan jin nanti akan terbagi menjadi dua saja, tidak ada tengah-tengah. Tidak ada saya tidak mau sholat dan saya tidak mau maksiat, tidak ada. Tidak sholat itu adalah sebuah kemaksiatan. Saya tidak mau masuk surga dan saya tidak mau masuk neraka, tidak ada. Dua saja pilihan, kalau tidak neraka ya masuk surga. Oleh sebab itu hadirin jamaah sekalian, yang sekarang kita tidak tahu kita termasuk orang yang mana, apakah ahli surga, apakah ahli neraka. Maka di bulan Ramadan yang akan datang ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, bersama para nabi, para rasul, bersama para sahabat, bersama para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Dan itulah cita-cita kita manusia. Wa man zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang terbebas dari api neraka dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka itulah yang namanya keberuntungan yang besar. Keberuntungan bukan kalau naik jabatan, keberuntungan bukan bila memiliki mobil mewah, keberuntungan bukan bila memiliki bangunan yang indah, melainkan keberuntungan yang besar bila terbebas dari api neraka dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberuntungan yang besar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meresapi, untuk memikirkan bahwasannya diri kita ini bukan milik kita, mulut kita ini bukan milik kita, makanan yang ada di depan kita bukan milik kita. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ketika kita tengah lapar, menjelang berbuka puasa setelah sholat asar, makanan sudah terhidangkan, perut sudah merasakan kelaparan, kehausan, mulut sudah kehausan. Ada makanan di depan kita, ada minuman yang siap menghilangkan dahaga kita. Karena kita faham mulut ini bukan mulut kita, makanan ini bukan makanan kita. Kalau belum diizinkan oleh yang memilikinya, maka kita tidak pantas untuk memakannya, kita tidak patut untuk meminumnya. Oleh sebab itu, kita menunggu izin dari sang pemilik makanan, kita menunggu izin dari sang pemilik mulut kita, sang pemilik jiwa kita, agar ketika Allahu Akbar, azan maghrib berkumandang, barulah kita diizinkan untuk menyantap makanan kita, meminum minuman kita.
Inilah yang namanya takwa, yaitu merasa diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya ini hamba Allah, hidup di kolong langit Allah, diberi rizki oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diperhatikan 24 jam oleh Allah. Gerak-gerik kita, kesendirian kita, ketika kita rame-rame, senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kok bisa-bisanya kita tidak taat kepada Allah? Kita diberi rizki oleh Allah, diberi minum, diberi makan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, tapi kita tidak bersyukur atas nikmatnya. Apa tanda kita tidak bersyukur atas nikmatnya? Kita tidak gunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin jamaah sekalian, di bulan Sya'ban ini marilah sama-sama kita mempersiapkan mulai diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, rumah kita. Bagaimana kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh gembira. Karena siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram baginya api neraka. Bergembira saja dengan datang bulan Ramadan, maka haram api neraka bagi kita. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin al-muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala qawlan karima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wardallahu man khulafa'il arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, Allahumma ansuril muslimina al mazlumina fi kulli makan, Allahumma ansuril muslimin al-musabin fi kulli makan wansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariban mubina. Allahumma ayyidhum bi ta'yidin min indik, Allahumma ij'alhum min kulli dhikin kharaja wa makhraja. Allahumma wahid sufufahum wajma' kalimatahum ya akramal akramin. Allahumma qatilil yahuda wan nasara wa awanahum minal kafarati wal fasaqati waz zanadiqati wal mulhidin alladzina yasudduna an sabilik wa yuqatiluna awliyaak wa yukadzibuna rusulak wa yuharribuna buyutaka wa buyutal muslimin
اللهم عليك بهم اللهم شدد سملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم شد شملهم اللهم فرق أركانهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر